Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alal mursalin. Amma ba'd. Anak-anak kelas 4 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal afiat. Pada kesempatan hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita sudah masuk ke tema ke-8 yaitu buku 4H yang temanya adalah daerah tempat tinggalku. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat tersebut kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan ya, dengan cara senantiasa memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan ya dalam sebelum maupun setelah melakukan aktivitas apapun. Nah, hari ini ada yang berbeda teman-teman untuk pembelajaran kita. Untuk pembelajaran tema 8 ini Bapak ingin mencoba suatu hal, yaitu mencoba mengajarkannya melalui perpelajaran ya teman-teman. Hari ini kita akan masuk melalui pelajaran bahasa Indonesia saja. Jadi fokus ya, mudah-mudahan teman-teman materinya juga meskipun kita agak loncat halamannya nggak apa-apa ya, tapi kita fokus di pelajaran saja di bahasa Indonesia, yaitu tujuan pembelajaran kita ya menjelaskan tokoh yang terdapat pada teks fiksi atau cerita fiksi maupun cerita rakyat. Dan sikap yang akan kita kembangkan yaitu percaya diri dan kerja sama ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita langsung saja masuk pada pembelajaran kita yang pertama, yaitu menjelaskan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Nah, sebelum kita belajar mengenai teks yang akan kita baca, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih cerita fiksi itu ya. Teman-teman, silakan buka buku halamannya di halaman 4 ya. Apa sih itu cerita fiksi? Nah, di halaman 4 itu sudah ada penjelasannya. Cerita fiksi adalah cerita berupa karangan bebas yang memiliki sifat khayalan, tidak nyata atau imajinatif. Isi cerita fiksi umumnya tetap masuk akal dan mengandung kebenaran yang menceritakan hubungan antar manusia. Tetapi dalam syariat Islam bagaimana? Dalam pandangan Islam bagaimana cerita-cerita seperti ini ya? Cerita-cerita seperti ini sebaiknya kita hindari ya teman-teman ya. Kenapa? Karena cerita-ceritanya hanya bersifat tidak nyata, imajinatif. Sedangkan dalam Islam kita harus belajar dari sesuatu yang real. Maka teman-teman nanti selain kita membaca cerita-cerita ini ya, juga bisa belajar dari buku-buku yang menceritakan tokoh-tokoh Islam ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, dan juga para sahabat dan ulama-ulama lain yang bisa teman-teman baca mengenai biografi mereka atau kisah hidup mereka ya. Nah, untuk
cerita ini hanya kita jadikan sebagai pengetahuan saja ya teman-teman ya, hanya sebagai pengetahuan saja ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Bacalah teks petani jagung yang sabar dan jujur ya. Kita hanya baca saja dulu. Petani jagung yang sabar dan jujur. Nah, di sini berarti teman-teman ada pesan moralnya ya. Dan pesan moral ini bisa teman-teman nanti ambil bersama-sama ya. Dikisahkan di sebuah desa yang sangat kering, hiduplah seorang petani jagung yang sabar dalam menjalani hidupnya. Di desa yang sangat kering itu, jarang sekali hujan yang turun. Dalam setahun, dapat dihitung dengan jari berapa kali hujan yang turun di desa tersebut. Sang petani tinggal di sebuah bukit hutan jati yang meranggas daun-daunnya. Desa tersebut hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga karena banyak penduduk yang sudah berpindah ke desa lain akibat kekeringan yang melanda desa itu. Pada suatu hari, petani tadi hendak berjalan ke kebun jagungnya yang berjarak sangat jauh dari rumahnya. Dalam perjalanan, ia menemukan sebuah pohon jati yang tumbuh miring. Ia berhenti sebentar di depan pohon jati tersebut sambil memperhatikan dengan seksama. Ternyata di bawah pohon jati tersebut ada sebuah kendi yang berisi air. Karena merasa haus, sang petani hendak meminum air yang ada di dalam kendi itu. Namun karena sadar kalau air itu mungkin ada pemiliknya, akhirnya si petani tadi tidak jadi meminumnya dan kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa kilometer berjalan, petani tadi menemukan sebongkah emas yang berkilat dari kejauhan. Petani tersebut sangat tergiur dengan emas tersebut, tetapi kembali ia tahu bahwa itu bukan miliknya. Ia meletakkan kembali emas tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Pak Tani terus melanjutkan perjalanan. Sebelum ia sampai di kebun jagungnya, petani melihat sebuah batang pohon yang menghalangi jalan yang dilaluinya. Dengan susah payah, ia memindahkan batang yang cukup besar tadi ke pinggir jalan. Sesampainya di kebun jagung, si petani beristirahat di sebuah pohon yang cukup rindang daunnya. Lalu petani menyadari bahwa pohon tersebut adalah pohon yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia pun mengamati pohon tersebut dengan seksama. Tiba-tiba terdengar suara, "Wahai petani, kau sangat sabar dan jujur. Aku sangat menghargai sikapmu yang sabar dan tidak mengambil yang bukan milikmu. Kini engkau boleh menikmati semua yang ada di kebun jagungmu ini." Lalu petani beranjak ke kebun jagung dan mulai memanen jagung. Alangkah terkejut si petani mendapati jagungnya sangat bagus, karena selama ini panen jagungnya selalu sangat mengecewakan. Biasanya banyak jagung yang kering dan bongkolnya kecil atau busuk. Si petani pulang dengan gembira karena mendapatkan hasil panen yang bagus hari ini. Nah, pesan moralnya ya teman-teman di sini yang pertama adalah jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Nah, ketika kita menemukan barang hilang atau barang yang tidak ada pemiliknya, ya, di dalam Islam kita diperbolehkan untuk mengambilnya kemudian mengumumkannya teman-teman selama 1 tahun ya. Jika dalam waktu 1 tahun kita sudah umumkan tidak ada pemiliknya, baru boleh
kita miliki. Tapi kalau kita tidak mau mengumumkannya, ya kita biarkan saja. Ya, mungkin saja ada pemiliknya yang sedang pergi, ya, yang sedang pergi. Jadi terhadap barang yang hilang yang bukan milik kita, ya, sikapnya seperti itu ya teman-teman ya. Kalaupun kita mau ambil, ya kita umumkan dahulu teman-teman. Umumkan dahulu selama 1 tahun. Kemudian ya, yang kedua, pesan moral yang bisa kita dapatkan ketika kita bersabar dan kita itu dalam bersabar terus berusaha, pasti suatu saat kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatan baik yang kita kerjakan. Ya, sebagaimana misalnya seorang petani ya tadi, bagaimana seorang petani itu bekerja keras, ya dia sabar. Misalnya pertama-tama pastinya mengolah tanah terlebih dahulu. Itu berat loh teman-teman, kalau teman-teman mau merasakannya. Ya, mengolah tanah, membalikan tanah, ya, setelah itu baru menanam bibit, ya, mempersiapkan bibitnya, ya, kemudian baru memilah-milah, ya, dan itu butuh proses yang lama dan butuh proses sabar, tapi kita harus berusaha terus-menerus. Suatu saat, ya, ketika masa panen, ya, kita akan merasakan bahwa apa yang kita usahakan selama ini, kemudian kesabaran yang kita berikan selama ini, itu memberikan hasil yang setimpal. Ya, insya Allah akan Allah berikan. Ya. Kemudian berdasarkan cerita di sini kita bisa tahu tokoh utamanya adalah sang petani yang tadi, ya. Kemudian ya, dari cerita ini juga kita bisa mendapatkan bahwa si petani ini adalah orang yang apa teman-teman? Yaitu yang sabar dan juga jujur. Nah, teman-teman juga seperti itu ya. Di rumah ya berusaha untuk menjadi orang yang tetap sabar ya, meskipun kita ada di rumah, belajarnya di rumah terus-menerus ya. Teman-teman berusaha tetap sabar ya. Jangan sampai kita berputus asa ya. Nah, teman-teman, dalam sebuah cerita itu ada yang disebut penokohan ya, ada yang disebut sebagai penokohan. Nah, untuk mengenai penokohan ini teman-teman bisa membaca di halaman 24 ya, bisa dibaca di halaman 24 bahwa tokoh itu ada 3. Ada tokoh utama, ada tokoh tambahan, ada tokoh latar. Tokoh tambahan itu adalah tokoh utama adalah tokoh yang amat potensial untuk menggerakkan alur cerita. Sedangkan tokoh tambahan ya, tokoh yang tidak begitu besar pengaruhnya terhadap alur cerita. Dan tokoh latar adalah tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap pengembangan alur cerita. Nah, untuk mengetahuinya ya, kita akan baca teks mengenai cerita Situ Bagendit ya, pada halaman 17 pembelajaran 3 ya, halaman 17 pembelajaran 3. Nah, ini dia Situ Bagendit ya.
Kita akan baca sama-sama ya mengenai Situ Bagendit ini. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut, ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air. Oleh sebab itu, sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Sayangnya, para penduduk di desa itu tetap miskin. Mereka menanam padi, menuai yang sudah kuning lalu menjualnya kepada seorang tengkulak atau pedagang perantara. Semenjak suaminya meninggal, Nyai Bagendit mendapat warisan berupa kekayaan yang berlimpah. Sayangnya hal tersebut membuat Nyai Bagendit menjadi kikir dan congkak. Nyai Bagendit paling senang mengadakan pesta dan gemar memamerkan harta benda kepada warga sekitar. Akan tetapi ia tidak pernah mau membantu warga yang sedang kesulitan. Setiap kali warga meminta bantuan, Nyai Bagendit menolaknya dengan angkuh. Warga sangat tidak menyukai perangai Nyai Bagendit. Namun mereka tidak dapat berbuat apapun juga. Pada suatu hari di tengah-tengah pesta datanglah seorang pengemis. "Nyai, tolong beri hamba makanan sedikit saja," kata pengemis itu. Nyai Bagendit sangat marah dan mengusir pengemis itu. "Pergilah kau dari rumahku." Pengemis itu pun pergi dengan perasaan sedih. Keesokan harinya, di desa itu terjadi sesuatu yang aneh. Tiba-tiba di sebuah jalan di desa tersebut ditemukan sebuah tongkat yang tertancap di tanah. Tidak ada satupun dapat mencabut tongkat itu walaupun sudah mencobanya beramai-ramai. Akhirnya datanglah pengemis yang sebelumnya diusir oleh Nyai Bagendit dan dengan mudah ia mencabut tongkat tersebut. Setelah dicabut mengalirlah air dari tempat tongkat dicabut. Makin lama air semakin deras. Keadaan tersebut membuat para penduduk takut tenggelam. Mereka segera mengungsi mencari tempat yang aman. Namun Nyai Bagendit tidak mau meninggalkan rumahnya yang penuh dengan harta dan perhiasan. Ia pun tenggelam bersama rumah dan isinya. Tempat tersebut kini berubah menjadi sebuah danau yang kemudian dinamakan Situ Bagendit. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat ya, tokoh-tokoh yang tadi disebutkan, ada tokoh utama, ada tokoh tambahan, dan juga tokoh latar ya. Di sini kita lihat tokoh utamanya tentu pastilah adalah Nyai Bagendit. Kemudian tokoh tambahannya di sini adalah seorang pengemis ya, pengemis tadi ya. Dan tokoh latarnya adalah warga sekitar. Nah, demikian teman-teman untuk tokoh-tokoh dalam sebuah cerita fiksi. Jadi ada 3 macam tokoh ya teman-teman ya. Ada tokoh utama, tokoh tambahan, tokoh latar. Sebagaimana tadi dari cerita yang petani yang sabar dan jujur, maka tokoh utamanya adalah petani. Tokoh tambahannya tadi adalah suara yang timbul ya. Kemudian tokoh latarnya adalah para warga-warga yang ada di penduduk sekitar di petani tersebut. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, cerita fiksi itu ternyata memiliki banyak sekali macam-macamnya. Nah, apa saja sih macam-macam dari cerita fiksi? Nah, cerita fiksi itu yang pertama ada novel. Ini bisa dibaca di halaman 10 ya teman-teman ya. Bisa dibaca di halaman 10. Yaitu cerita panjang yang mengisahkan kehidupan seseorang. Cerita fabel, cerita dengan tokoh binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Komik, cerita bergambar. Dongeng, cerita khayalan tentang kejadian pada zaman dahulu yang mengandung nilai pendidikan. Cerita dongeng juga dapat terinspirasi dari suatu peristiwa. Kemudian juga ada cerpen, cerita tentang peristiwa yang dikisahkan secara singkat kurang dari 10.000 kata.
Cerita bersambung, cerita yang dimuat sebagian demi sebagian secara berturut-turut di dalam surat kabar atau majalah. Dan yang terakhir adalah cerita silat, yaitu cerita dengan latar belakang dunia persilatan. Nah, kira-kira cerita tentang semut dan gajah itu cerita tentang apa ya? Yuk kita baca dulu ya cerita semut dan gajah. Kita baca ya cerita semut dan gajah. Dahulu kala di sebuah hutan hiduplah bermacam-macam hewan, dari yang paling kecil seperti semut dan binatang yang paling besar seperti gajah. Gajah sangat angkuh. Ia mengakui dirinya paling kuat. Gajah binatang yang disegani di hutan karena ia berhasil mengalahkan harimau si raja hutan. Gajah mengaku sebagai penguasa hutan rimba yang baru. Ia sangat sombong karena badannya yang besar. Ia berpikir dapat mengalahkan semua hewan. Ia menyepelekan hewan-hewan yang berada di hutan. Pada suatu hari, gajah mengadakan suatu sayembara. Siapapun yang dapat mengalahkannya, ia berhak menggantikannya sebagai raja hutan. Sayembara itu disambut antusias dari berbagai hewan, terutama hewan buas yang suka memangsa binatang kecil yang tidak berdaya. Hewan-hewan buas di hutan berkumpul, termasuk hewan yang besar seperti badak, kudanil, dan beruang. Namun pada saat mereka melihat gajah, mereka merasa takut untuk melawannya. Semua hewan tidak ada yang berani berhadapan dengan hewan raksasa itu. Melihat tidak ada seekor pun yang dapat mengalahkannya, kesombongannya pun semakin bertambah. Gajah pun menakut-nakuti hewan lainnya dengan menjulurkan belalainya yang panjang. Alamak, udah panjang-panjang. Kita lanjutkan, mohon maaf ya. Ada intermezzo sedikit. Gajah pun menakut-nakuti hewan lainnya dengan menjulurkan belalainya yang panjang di depan semua hewan. Ia merasa paling kuat dan ditakuti semua hewan. Ketika gajah menunjukkan kesombongannya, tiba-tiba turunlah seekor semut dari batang pohon. Aku ingin mengikuti sayembara ini. Bolehkan aku ikut? Tanya semut dengan ramah. Hei kamu hewan kecil, kau bukan lawanku. Kau berani melawanku yang sebesar ini? Tubuhmu saja tidak ada sebesar ujung ekorku, jawab gajah sambil tertawa. Mendengar ucapan gajah, semut pun merasa kesal, namun ia tetap rendah hati. Baiklah gajah, sekarang kau boleh sombong di hadapanku. Namun kau belum pernah merasakan gigitanku, bukan? Jawabnya. Semut tahu kelemahan gajah terletak pada telinga yang besar dan lebar itu. Perlahan-lahan ia masuk ke lubang telinga gajah. Semut lalu memanggil kawanannya. Gajah mulai merasa kesakitan. Tubuhnya yang sangat besar itu berguling-guling di atas tanah karena menahan sakit. Gajah berusaha mengeluarkan kawanan semut dari telinganya. Ampun semut, aku mengaku kalah, teriak gajah. Hewan besar itu mulai menyerah. Hewan-hewan yang lain menyaksikan peristiwa tersebut tertawa dan bersorak-sorak. Gajah hanya terdiam. Ia merasa sangat malu. Nah, berdasarkan cerita semut gajah ini, kira-kira semut gajah ini tentang apa ya? Ya. Kemudian dia tergolong cerita apa ya? Nah, cerita semut gajah ini merupakan salah satu bentuk cerita fabel ya, cerita tentang tokoh binatang yang bertingkah laku seperti manusia ya. Jadi cerita tentang binatang tapi seakan-akan seperti manusia ya. Nah, itu namanya adalah fabel.
Di sini tokohnya macam-macam ya, ada semut dan juga tokoh utamanya adalah gajah dan juga semut. Kemudian tokoh tambahannya juga ada tadi, ada macam-macam, ada badak, kudanil dan yang lain ya. Kemudian tokoh latarnya itu bisa kita lihat adalah hewan-hewan yang lainnya ya, hewan buas yang tidak disebutkan. Nah, teman-teman, kira-kira sudah bisa belum menentukan cerita fiksi tertentu ya, apakah dia fabel, novel, ataukah dia cerita pendek? Nah, untuk mempelajarinya silakan teman-teman baca halaman 28 ya. Baca halaman 28, kemudian teman-teman tentukan di sini ada cerita hari istimewa Gogo Dugong. Kira-kira hari istimewa Gogo Dugong ini, jangan deh teman-teman, gak jadi karena tentang ulang tahun sepertinya ya. Ya, tentang ulang tahun. Tidak jadi ya teman-teman ya. Kita lanjut ke pembelajaran 6 saja coba ya. Nah, pembelajaran 6 di sini ada tentang asal usul batu ampar dan balai kambang. Nah, di sini teman-teman pertama tentukan dia jenis cerita apa ya, berdasarkan tadi macam-macam cerita fiksi ya. Jadi ceritanya silakan buka di halaman 34 ya. Halaman 34. Nah, tentukan cerita asal usul batu ampar dan balai kambang ini tergolong cerita fiksi yang mana ya. Tadi apakah dia novel, fabel, kemudian dongeng atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, tentukan tokoh utamanya, tentukan tokoh tambahan dan tokoh latar, dan yang terakhir adalah pesan moralnya apa ya. Itu saja teman-teman ya, tugasnya untuk hari ini adalah di pembelajaran 6 halaman 34 tentang asal usul batu ampar ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah tentukan jenis ceritanya apa, yang kedua adalah sebutkan tokoh utama, tambahan latarnya, dan yang ketiga adalah pesan moralnya. Nah, seperti itu teman-teman. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini ya. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan dan menyimak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat semuanya dan selalu bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.